Pada tahun 1650, Kesultanan Mataram yang kala itu diperintah oleh Amangkurat I berbeda ambisi dengan ayahandanya Sultan Agung. Jika di zaman Sultan Agung, Mataram yang berambisi menaklukkan Batavia dari POC Belanda, maka tidak demikian dengan Amangkurat I. Ia justru berkawan dengan Belanda dan begitu bernapsu menaklukkan Banten. Percobaan penaklukan Banten oleh Kesultanan Mataram di bawah Amangkurat I dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya dengan menekan menantunya Panembahan Giriraya yang kala itu sebagai Raja Cirebon untuk menyeret Banten sesegera mungkin menyembah Mataram. Sementara di sisi lain, Panembahan Giriraya rupanya bekerja setengah hati untuk melakukan penaklukan, sebab Banten merupakan saudara sendiri, sama-sama keturunan Sunan Gunung Jati. Biarpun demikian, perang antara Cirebon versus Banten yang dikompori Mataram tetap meletus. Peristiwa peperangan itu dikenal dalam sejarah Banten dengan nama Paparagi. Peristiwa peperangan tersebut berlangsung pada 20 Desember 1650. Istilah Pagaragi sendiri bermaksud suatu peristiwa serbuan negara Garage terhadap Banten. Istilah Garage sendiri merupakan nama lain dari kerajaan Cirebon. Serbuan ini sebenarnya serbuan Mataram yang menggunakan bendera Cirebon. Amangkurat I memanfaatkan kewibawaan Cirebon sebagai orang tuanya Banten dengan harapan Banten mau menuruti kehendak Cirebon untuk takluk di bawah Mataram. Tapi prediksi Amangkurat I rupanya meleset, sebab dua utusan kerajaan Cirebon yang dikirim ke Banten dengan jalan diplomasi ditolak oleh Banten. Sultan Banten dikisahkan tidak mau tunduk di bawah raja manapun, selain pada Sultan Mekah yang sering mengirimkan surat kepadanya yang berisi pelajaran-pelajaran yang berhikmah. Banten atas ajakan Cirebon itu membuat murka Amangkurat I melalui bendera Cirebon. Mataram menyerang Banten, tapi serangan yang dilancarkan pada 22 Desember 1650 itu dapat dipatahkan Banten, membuat kecewa Banten atas Cirebon. Banten merasa sakit hati pada Cirebon karena lebih memilih kepentingan Mataram ketimbang ikatan keluarga sesama keturunan Sunan Gunung Jati. Sementara itu di sisi lain, Panembahan Giriraya yang setengah hati melakukan upaya penaklukan, kredibilitasnya jatuh di mata Amangkurat I. Cirebon dianggap tidak loyal pada Mataram, apalagi ditambah-tambah Cirebon banyak menampung para pelarian dari Mataram. Giriraya seperti buah sembarangan. Di satu sisi dijauhi Banten, di satu sisi lagi dianggap pengkhianat oleh Amangkurat I. Ya, ketika Amangkurat I berniat menghapuskan kerajaan Cirebon dengan cara menahan Panembahan Giriraya bersama putra mahkotanya, yang mana peristiwa itu kemudian menyebabkan terbunuhnya Panembahan Giriraya dan terbuangnya putra mahkota kerajaan Cirebon. Banten tidak beraksi selama 16 tahun. Barulah setelah 16 tahun kewafatan Panembahan Giriraya, Banten baru bertindak. Mungkin sakit hatinya dikalahkan oleh darah persaudaraan sesama keturunan Sunan Gunung Jati. Tapi yang jelas Banten kemudian berhasil menyelamatkan putra mahkota Cirebon dan untuk kemudian mengatakan menjadi Raja Cirebon yang baru.